Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana sahra syama lil mu'minin. Alhamdulillahi malikil haqqil mubin. Allazi habana bil imani wal yakin. Khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da. Hanyalah kalimat puja dan syukur tanpa sedikit pun rasa takabbur yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah zat yang maha suci, dikufuri namun tetap mengasihi. Ialah yang telah memberikan kita segala kenikmatan. Ala ni'matil iman, atas kenikmatan iman. Ala ni'matil ihsan, atas kenikmatan ihsan. Ala ni'matil Islam, atas kenikmatan Islam. Dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu semuanya wajib untuk kita syukuri. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita kirimkan, kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumul mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keinginan-keinginan manusia yang menjadi penyesalan bagi dirinya, dan penyesalan itu tak ada lagi gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, coba kita tanyakan kepada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti keinginan mereka itu untuk ingin bertambah kaya lagi. Karena sesungguhnya kata Allah, orang yang sudah diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan puas dengan dunia yang dimilikinya. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau anna liknil Adam wadiyan min zahab." Kalau anak Adam itu memiliki satu lembah yang berisikan emas di dalamnya. Dia memiliki satu lembah yang berisikan emas, jamaah. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Maka dia tidak akan puas dengan lembah emas yang dimiliki olehnya. Pasti dia ingin bertambah satu lembah emas lagi. Walan yamla'afahu ila turab. Wa yatubullahu ala mantah. Maka orang ini tidak akan puas mengejar cita-citanya untuk mengumpulkan dunia. Wa yatubullahu ala mantah. Kecuali setelah dia ditimbun oleh tanah, baru dia ingin bertobat kepada Allah, dan baru dia akan menyesal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita mengalami sakaratul maut, barulah penyesalan-penyesalan itu datang kepada diri kita. Dan apa saja penyesalan-penyesalan orang-orang yang mengalami sakaratul maut itu? Penyesalan-penyesalan orang yang mengalami sakaratul maut itu yang pertama adalah karena dia meninggalkan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, mengingatkan kita, as-salatu sholah wa ma malaka aimanuhum. Jagalah sholatmu, kata Rasulullah. Jagalah sholatmu dan hamba-hamba sahaya di antara kalian.
Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengingatkan kita jamaah. La haddo fil Islam, kata Umar. Ini di saat detik-detik sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Umar masih mengingatkan kita tentang sholat. La haddo fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian di dalam Islam, kata Umar, liman taraka sholat, bagi siapa yang meninggalkan sholat. Umar masih bisa mengingatkan kita tentang sholat di saat beliau sedang mengalami sakaratul mautnya. Karena sholat ini begitu penting dalam kehidupan kita jamaah. Penyesalan yang kedua bagi mereka adalah as-shadaqah, yaitu sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut." Wa qala ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu ma'akum wa ana minas solihin. Walan yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh hari jemaah. Infak, kata Allah, sedekahlah. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Dari harta-harta yang telah kami berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadukumul mauti, sebelum datang kepadamu kematian. Sebelum ajal datang menjemputmu, kata Allah, bersedekahlah. Karena kalau ajal sudah datang kepada kita, baru kita akan menyesal. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengalami penyesalan tersebut? Waqala, dan mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib, andai saja kami tidak terlambat, engkau izinkan kami untuk tinggal di dunia sebentar saja, kata mereka. Fa asaddaqu ma'akum wa ana minas solihin. Maka akan aku sedekahkan seluruh hartaku dan aku akan menjadi orang yang soleh. Akan tetapi Allah bantah dengan kata, walan yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai fulan, kata Allah, itu akan hanya menjadi angan-anganmu saja. Mana mungkin aku kabulkan keinginanmu? Di mana engkau saat di dunia? Kenapa engkau lupa kepadaku, kata Allah? Lalu sekarang engkau memohon untuk kembali ke dunia. Dan mana mungkin aku kabulkan keinginanmu itu? Menangislah orang tersebut di hadapan Allah. Tabki faqat, kata Allah, menangislah. Menangis saja, kata Allah. Aku tidak akan melihat air matamu itu. Karena air mata ini tak lagi berguna jamaah. Air mata ini pada saat itu tak ada lagi maknanya. Karena hari itu adalah hari perhitungan. Haza yaumul hisab, itu adalah hari perhitungan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyesalan bagi mereka yang mengalami sakaratul maut yang ketiga adalah tidak melakukan amalan-amalan yang soleh di dunia. Tahukah kita jamaah, di neraka kelak, penghuni neraka itu dia akan lari ketakutan. Dia akan berlari dan berteriak kepada Allah, ya Rabbana, kata mereka, wahai Tuhan kami, sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan-teriakan mereka. Teriakan mereka yang mengalami azab-azab dari Allah. Wa absorna, dan mata kami telah melihat azabmu, kata mereka. Farji'na ila dunya, maka kembalikan kami ke dunia. Li ajli an na'mal solihan, kami hanya ingin melakukan amalan-amalan yang soleh. Amalan yang soleh yang dulu kami tinggalkan di dunia.
Akan tetapi tetap jamaah, tidak mungkin Allah kabulkan keinginan-keinginan mereka. Lalu yang terakhir, apa penyesalan bagi mereka yang mengalami sakaratul maut atau yang mengalami kematian? Yang terakhir bagi mereka adalah karena mereka tidak membaca Al-Quran, karena mereka meninggalkan Al-Quran. Tahukah kita, jin saja suka membaca Al-Quran jamaah. Jin saja suka mendengarkan Al-Quran. Apa buktinya? Coba kita buka surah Al-Jin juz 29. Pada saat itu Rasulullah baru selesai dakwahnya dari kota Taif. Di perjalanan pulang Rasulullah, perjalanan pulang dari kota Taif ke kota Mekah, Rasulullah itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran bersama sahabat-sahabatnya. Pada saat itu ada beberapa jin jamaah. Jin itu mengatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Jadi ada beberapa jin. Wa qala al-jin, dan jin itu mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Sesungguhnya kami itu mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dari Rasulullah. Inna ajabas, dan ini sangat menakjubkan, kata jin itu. Wadakhala ilal muslim, lalu masuklah jin itu ke dalam agama Islam. Wa anna minal muslimun wa minal qasitun, dan kami itu ada jin-jin yang muslim dan juga ada yang kafir, kata jin itu. Ulaika taharrau rosada, kami yang muslim ini selalu mencari jalan yang lurus. Kami yang muslim ini juga suka mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kami yang muslim ini juga suka membaca Al-Quran. Kitab kami juga Al-Quran, katanya. Nabi kami ini juga Nabi Muhammad SAW. Kanu li jahannam hatoba, sedangkan yang kafir itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Dan yang kafir inilah mencari temannya manusia, yang dialah menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, sehingga manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin ini tidak bertanggung jawab jamaah kalau kita masuk nerakanya Allah. Banyak manusia-manusia yang masuk neraka Allah, tapi dia tidak terima dia masuk nerakanya Allah. Karena dia merasa tidak bersalah. Karena dia merasa bahwasanya dia itu masuk neraka karena diajak oleh jin, katanya. Dan jin ini juga tidak terima jamaah disalahkan di api neraka. Jin ini akan berpidato di depan penghuni neraka. Apa kata jin tersebut? Ya abna'a Adam, wahai anak-anak Adam, la talumuni walumu anfusakum, kata jin tersebut. Kalian jangan mencelah aku, celahlah diri kalian sendiri. Emangnya aku punya kekuatan apa, kata jin itu? Aku tidak diberikan kekuatan apapun oleh Allah. Aku hanya diberikan kesempatan untuk mengajak kalian dalam kejahatan, tetapi kalian dengan bodohnya yang mengikuti jalanku. Oleh karena itu jamaah, kuatkan iman kita. Jangan sampai kita kalah dengan bisikan-bisikan syaitan. Karena bisikan itu hanya mengajak kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita bisa mengalahkan bisikan-bisikan tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah, marilah kita berintrospeksi diri, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Andai masa muda kita penuh dengan dosa, andai masa muda kita penuh dengan zina, andai masa muda kita penuh dengan narkoba, andai masa muda kita sering meninggalkan sholat, wal iyata billahi wa na'udzubillah,
Jangan sangka Allah tutup pintu taubat untuk kita. Karena tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat kepada Allah selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, khalaqtuka biyadayya, aku menciptakanmu itu dengan kedua tanganku. Wa rabbaituka bi ni'mati, dan aku membimbingmu dengan segala nikmatku. Wa anta tukhalifuni wa taksini, sedangkan engkau menyimpang dariku dan bermaksiat kepadaku. Fa iza raja'ta ilayya tubdu ilaika, akan tetapi jika engkau ingin kembali kepadaku, kata Allah, maka akan aku berikan engkau pintu taubat. Wa man aina tajidu kamisli, lalu di mana lagi engkau temukan Tuhan sepertiku? Lihatlah jamaah, begitu hebatnya pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa dosa kita ini sudah terlalu besar sehingga tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah satu hal, ada yang lebih besar daripada dosa-dosa yang telah kita perbuat, yaitu pintu tobatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir dari saya, janganlah sampai kita kejar dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Dunia ini fana. Kejarlah dunia, maka kau tak akan dapat. Kalaupun dapat, maka tak akan banyak. Kalaupun banyak, maka tak akan puas. Kalaupun puas, maka tak akan lama. Tapi kalau kita kejar akhirat, sudah pasti kita akan mendapatkannya. Sudahlah dapat, pasti akan banyak. Sudahlah banyak, pasti kita akan puas. Sudahlah puas, pasti akan abadi selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dari lisan saya dan saya meminta maaf kepada jamaah semuanya. Karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron kasiron ala ihtimamikum, syukron kasiron jazakumullah khairan kasirah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.